Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Kang kalau muliakan Kiai Muhammad Bisri Mustafa MPD, Ketua Lembaga Dakwah NU Kecamatan Dau, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek, para kiai semua yang gabung dalam Google Meet baik dari jajaran MPCN Ondau maupun dari luar semuanya yang kami hormati kami muliakan. Alhamdulillah siang ini kondisi cuaca rupanya mau hujan. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, kesehatan dan alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk kegiatan ngaji kita melalui uh, Google Meet pengajian Kitabul Maram yang siang ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bisri Mustafa. Mudah-mudahan yang akan kita ikuti semuanya bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu tawasul dan pembukaan langsung kemawon kami serahkan dumateng Kiai Bisri Mustafa dan nanti di akhir ada dipersilakan untuk peserta untuk eh, memberikan pertanyaan atau tanggapan. Monggo dumateng Kiai Bisri kaulo aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. hadratina fil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ahli bait ajma'in tabi'in wa tabi'ihum bi ihsan yaumiddin wa li sa'ir ar-rahmati madhahil al-aqah wal imam Malik wa imam Abu Hanifah wa imam Syafi'i wa li sa'ir ar-arwah al-i'tisah wa ghairihim min al-mujahidin alladzina nasrul Islam fi bilad Indonesia wa li sa'ir ar-arwah muassis Jamiatin Nahdlatul Ulama khususan Hadrat Syekh Haji As'ari wa ila ruh Haji Wahab Rasulullah wa ila ruh Haji Bisri Masuri wa man hawlahum wa awalihim wa majadina ma'ahum wa ila yamiddin wa li sa'ir arwah kafatul muslimin muslimat khususan abana wa ummahatina jaddat najdat al-masyayikh masyayikh wa liman ahsana ilaina wa as'alaina dan man hakun alaina asrata fi du'a khususan ila arwah seluruh arwahum dan pendahulu kita semua, yakni mulai nenek moyang kita, mbah buyut kita, mbah buyut kita, kedua orang tua kita atau siapapun yang berhubungan dengan kita semua yang secara genetik atau secara rohaniah. Mudah-mudahan beliau mereka semua Allah firlahum warhamhum wa afi'afnahum Allah ma'afahum darajat wa kafirmu sayyi'at wa dha'if amul hasanat. Saya ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ruh Ma'rif Adal Kitab Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih fid din wa darul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Amma ba'du. Wa an Jabir nggih. Nggih. Wa an Jabir apa nggih? Wa an Jabir Nggih. 395. Nggih. Wa an Jabir kacerita saking Jabir radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Jabir. Qala paring dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khafa alla yaquma min akhiril lail. Man utai sapa khafa kuwatir alla yaquma yen ta ora iso nglakoni sapa man min akhiril lail saking akhir malam. Fayutir mongko becik witir sapa wong awalahu ing dalem kawitane malam.
Maksudnya di saat ada seseorang ada kekhawatiran bagi siapapun yang memang biasanya pekerja keras, mungkin turunin lengger, terus kuatin engkau menjelang subuh ndak iso bangun, maka diharapkan tetap witir tapi sebelum tidur. Maksudnya witirnya setelah sholat isya, entah itu jam berapa yang jelas setelah sholat isya. Waman tomi'a dan barang lan waman lan uta sapa tomi'a mengharap sapa man ayakuma ing yen iso bangun sapa man akhirah ing dalam akhir wengi fayutir mongko becik witir sapa wong akhirul laili ing dalam akhir malam. Tapi kalau seorang sulipun di saat enten tiyang niku bisa mengharap bisa bangun malam atau mungkin kanca-kancane kathah, Mas, aku banguno jam sekian, jam 3, setengah 3 atau akhir dari malam. Yang aku sing enak witir tang waktu sing akhir. Fa inna sholata akhiril lail krana satemene salat akhir malam iku mashudatun disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Punten Yai yang 395 dulu. Yang An Jabir. Gua sambung. Den. Niki kan redaksine Anu, nggih. nggih sampun. Falam ya harus waqala ini. Oh, nggih. Keliru nggih, Den. Nggih. Sesuk eman Kalau tibatan setunggal mangke. Satu nomor di atasnya. Ini Anna Rasulullah koma fi syahri Ramadan summan tautara minal qabilah walam yahruj. ya kalau oh, nggih. Monggo. Maaf, kabupaten. Itu napa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir lan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma jumeneng sapa Kanjeng Nabi di sahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Maksudnya qiyamul lail di bulan Ramadan melakukan qiyamul lail summa intadaru mongko padha menunggu bu ing Kanjeng Nabi minal qabilati saking kelompok sahabat tertentu. Falamma yahruja mongko ing dalam semangsane miyos sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Inni khasitu ayaktubu alaikum alwitru. Inni satemen ingsun iku khasitu wedi sapa ingsun ayaktubu ing yen diwajibkan alaikum atas sira kabeh apa alwitru witir. Nah, niki untuk membedakan status pundi sing wajib pundi sunnah. Kadang-kadang witir itu tidak harus selalu dilakukan. Sebentar. Gimana ya? Saya mau ke juga kan? Ya, maaf, enten tamu kedak. Untuk membedakan status pundi sunnah, pundi sing wajib berarti harus ada pembeda. Kalau katakanlah karena sesuatu yang sunnah itu koyok ninggal sunnah kok dianggap sesuatu yang dosa, berarti perilaku sunnah koyok nyanyi sesuatu yang wajib dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh tentu. Statusnya kalau sunnah ya sunnah, kadang melakukan kadang tidak. Nabi itu justru malah memproklamirkan bahwasanya aku itu nggak melakukan sesuatu yang sunnah. Mungkin nanti oleh orang lain dianggap wajib. Goro-goro Nabi menampilkan kesunahan tiap hari loh, ternyata witir itu wajib, nah itu tidak bisa. Terus kemudian berikutnya, rawahu Ibnu Hibban wa in Kharijah bin Khudzafah dan diceritakan dari Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa
Qarja amat dah paring sapa Allah, paring anugerah sapa Allah kuping sira kabeh bisolatin kelan sejenis salat. Iya ya salat iku mau iku khairun wa apik lan kula maring sira kabeh min khumurin na'ami katimbang unta yang warnanya kemerah-merahan. Nah, itu terkait motivasi betapa nilainya sholat witir niku sholat sesuatu yang baik. Andai itu dibanding dengan nilai keduniaan, era-era zaman Kanjeng Nabi lek umrin na'am niku termasuk kendaraan atau binatang yang mewah, dan bisa jadi itu sebagai pembanding eman-eman lah ing atase sholat sunnah sing nilai semono kok ya cek nemene enggak dilakoni. Tapi di sisi lain Kanjeng Nabi dawuh teng riwayat dhuwure mau kalau witir itu tetap witir itu tetap sunnah, bukan dari satu wajib. Artinya sewaktu-waktu mungkin orang itu meninggalkan biasa, artinya betul usah risau karena itu bukan sesuatu yang wajib dan tidak harus diqodai. Andai orang itu mengodai itu pun juga tidak ada persoalan, artinya boleh. Karena mewajib-wajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kalau kitab Sulam Taufik bir ini yang sunnah biar sunnah, yang wajib ya yang wajib. Artinya kalau perbandingannya dengan sesuatu yang sifatnya materi atau harta yang sangat melimpah, kemudian ini loh ternyata witir itu sholat 2 rakaat pun nilainya juga sangat baik melebihi nilai keduniaan. Kulna matur sapa ingsun wa malan iku menapa ya yang dimaksud khumur ni'am mana kulna matur sapa ingsun wa malan iku menapa ya sholat Kanjeng Nabi ya Rasulullah qala dawuh sapa Nabi al witir yaiku sholat witir. Kenapa? Al witir itu apa? Al witru ma adalah waktu baina sholatil isya di antara sholat isya ila tulul fajri sampai dengan terbitnya fajar. Waktu untuk pelaksanaan sholat witir itu adalah mulai setelah kita melakukan sholat isya kemudian sampai dengan terbitnya fajar sampai waktu subuh. Rawa beratkan hadis wal khamsah ibrawi 5 ilan nasai melainkan Imam Nasai wa sahaha lan menganggap sahih wa yang hadis sapa Hakim Imam Hakim. Warawal meriwayatkan sapa Ahmad Imam Ahmad an Amr saking Amr bin Su'aib an Abi saking ayahe an Jati saking kakeke nawahu ing sepadane hadis artinya hadis yang serupa juga didapatkan. Kemudian berikutnya wa an Abdullah bin Burdah dan diceritakan dari Abdullah bin Burdah an Abi saking abai. Qala ngucap sapa Abdullah bin Abi Burdah, qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, al witru utai witir iku hakun hak. Faman lam yutir sapa faman sapa wong lam yutir ora gelem witir sapa man. Falai sama ke orang sapa man anakum minnas tasangin golongan kami, golongan Kanjeng Nabi, karena saking pentingnya sholat witir. Tapi penting-pentingnya sholat witir itu artinya statusnya tetap sunnah, tidak sampai menyawai sesuatu yang wajib. Artinya kekhawatiran Kanjeng Nabi di saat mungkin dianggap tiap hari melakukan witir, kemudian suatu ketika Nabi pun juga memproklamirkan kalau ada kekhawatiran kalau dilakukan secara terus-menerus nanti dianggap witir itu sesuatu yang wajib. Akhraj meriwayatkan dengan hadis sapa Abu Dawud bisanadin lain dengan sanad yang lemah. Wa sahaha menganggap sahih ing hadis sapa Hakim Imam Hakim. Walau lan iku kedune Hakim syahidun utai saksi dhaifun yang lemah an Abi Hurairah saking Abu Hurairah inda Ahmad menurut Imam Ahmad. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Aisyah maka Rasulullah maka orang ono tiadalah Rasulullah itu jadi nambah sapa Kanjeng Nabi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan
Wala dan juga tidak pula nambah fi ghairi bulan Ramadan ala ija asrota rakaatan ing atase 11 rakaat. Ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Terus teknis salatnya gimana? Yusolli salat sapa Nabi arba'an kelawan 4 rakaat. Wala tas takon sapa sira kusnihin saking baguse salat 4 rakaat. Wa tulihinan suwene salat 4 rakaat. Terus summa yusolli salat sapa Nabi arba'an rakaat. Kalau atas engkau cetakon sapa sira an husnina saking bagusnya 4 rakaat wa tulihin dalan suwene 4 rakaat summa mengko nuli yusolli salat Nabi salasan saking 3 rakaat qalat matrus wa Aisyah kutu mengko matrus sapa ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah atana qabla an tutir adakah engkau tidur sapa Nabi qabla an tutir innam saturunge sare sinten panjenengan qala anjur jauh sapa Nabi ya Aisyah wa ya Aisyah he Aisyah inna ainaya setemene kedua mripatku iku tanamani turu apa karone tapi walayanamu lan ndak pernah sare apa qalbi hati ingsun muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan dan sujune rawat kang weneh lahuma keduene Aisyah karo Abdullah karena ana sapa Nabi ana kusali salat sapa Nabi minnal laili ing dalem wektu saking wektu wengi ing dalem wektu wengi asra rakaatin 10 rakaat wa yutiru lan witir sapa witir 1 rakaat sapa Nabi bisa jadi kelan sujud kanjeng Nabi wa yarkakan kok sapa Nabi rakaat al-fajr kaya 2 rakaat salat subuh fatil ka mengko te mengkono-kono witir kanjeng Nabi iku salatu asrota 13 rakaat. Nah, mulai dari hadis ini akhirnya muncul persoalan-persoalan yang berada di wilayah Jawa. Katakanlah konco-konco sebelah kadang-kadang sholat tarawih yang dipakai dalil adalah dalil witir. Konco-konco sebelah mengatakan bahwasanya tarawih 11 rakaat itu dalilnya pakai ini, padahal ini adalah konteksnya bahas sholat witir. Sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau mungkin sama-sama orang itu komitmen konsisten, mestinya di luar Ramadan pun juga sholat 11 rakaat. Itu sholat di dalam Ramadan, kemudian 11 rakaat, diwarah itu sholat tarawih. Kalau bunyinya mungkin hanya qiyamul Ramadan, mungkin tidak ada yang protes. Tapi kalau bunyinya hanya sholat tarawih, kemudian pakai hadis ini, tentu itu salah alamat kalau mengambil istidlal pakai dalil, pakai hujah dengan hadis ini. Terus terkait dengan persoalan teknis cara sholat witir itu banyak cara. Kalau sama nanti mungkin sempat mengkaji kitab Imam Syafi'i itu pernah mengkritik sholat witir kok seperti itu. Sholat witir wong niate ganjil kok dilakoni genep. Biasanya kan rata-rata teng Jawa niku kan sholat witir 3 rakaat, loro dhisik terus salam, kemudian tambah 1 rakaat. Loro dhisik, kemudian salam, kemudian 1 rakaat. Artinya 3 rakaat itu salamnya 2 kali. Nah itu kalau insya Allah nanti kalau jenengan buka itu nanti dianggap sesuatu itu kayak lucu. Mau niat witir kok loro dhisik, kok enggak sekalian langsung ya apa ya. Kemudian yang jadi persoalan itu nanti kalau satu berarti kan menggantungkan sesuatu yang ganjil pada sesuatu yang genap atau menggantungkan sesuatu yang genap pada sesuatu yang ganjil. Maksudnya gini loh, di saat mungkin nanti orang itu sholat witir 3 rakaat,
kemudian di rakaat yang ketiga batal, itu apa harus mengulangi dari rakaat pertama sehingga hitungannya dari awal lagi atau satu rakaat yang terakhir yang diulangi? Itu kan biasanya kan niat witir, witir itu kan ganjil. Tolong ini nanti sebagai bahan diskusi agar hidup, karena di antara kitab-kitab yang saya kaji termasuk Minhajul Abidin seperti ini adalah Minhajul Thalibin. Di dalam Minhajul Thalibin witir 3 rakaat itu tekniknya 2 salam boleh. Tapi kalau kita mengekor pada kitab Al-Um, itu oleh Imam Syafi'i dianggap sesuatu yang lucu. Karena apa? Menggantungkan sesuatu yang ganjil pada yang genap. Awalnya 2 rakaat dulu, kemudian 3. Biasanya Bilal itu kan solu sunnatul witri rakaatain. Solu rakaatain minal witri jami'atan rakamu. Jadi min di situ min litru'id, min untuk makna sebagian dari melengkapi sesuatu yang satu tadi. 1, kemudian ganjilnya di 3 kali menjadi 3, berarti akan melewati 2 dulu. Terus itu nanti seperti apa, tapi yang jelas kalau di antara versi yang lain, makana aktsara fi'lan kana atharu fadlan. Di saat kebaikanku semakin banyak yang kita lakukan, tentu pahalanya juga semakin banyak. Artinya di saat sholat witir 2 kali salam, tentu harapannya pahala semakin banyak dibanding salam 1 kali. Mungkin bisa sementara ini dulu, kita diskusi dengan teman-teman yang lain, mungkin yang lebih senior juga banyak, referensi juga lebih lengkap. Saya mohon untuk tanggapannya, kemudian pencerahannya, sehingga sama-sama semuanya dapat ilmu dari lembaga MBC seperti ini. Saya kira demikian. Dilanjut dengan diskusi dengan teman-teman yang lain. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul nuwun. Ya Bisri, itu tadi sekitar hampir 15 menit sudah disampaikan, dan monggo ini ditambah penjelasan-penjelasan terkait apa ya, semacam kritikan dari Al-Um, Imam Syafi'i dari Al-Um, witir yang 2+1 itu. Di sini ada Dr. Abu Mali, Dr. Lutfi Hakim, Yai Zamroni, dan juga ya Abu Nadir dan yang lainnya. Monggo untuk memberikan tanggapan dan diskusi gitu. Apakah ini yang yang kita lakukan di masjid-masjid kita 2 rakaat dan 1 itu sudah yang terbaik, atau seandainya kemudian ada usulan jadikan 1 kali salam itu ngikuti Imam Syafi'i atau bagaimana? Monggo langsung dinyalakan. Sinten mawon yang ada di grup ini, wonten Yaya Abu Mali, Ustaz Lutfi, Ustaz Zamroni, Yai Hasan, Abu Nadir, dan yang lain-lain. Monggo biar hidup, atau Pak Ramdhani atau yang lain monggo. Atau mungkin bertanya, ada yang ditanyakan terkait itu tadi, hadis-hadis terkait anjuran begitu pentingnya sholat sunat witir. Ya Bu, mungkin. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buatan badhe nambahi cuman gitu. Turun rembug mawon. Oke. Ya, kalau memang dikaji secara mentahannya, memang hadisnya bermacam-macam caranya dan bagaimana. Tadi sudah disampaikan oleh Bisri. Ya, kemudian kenapa kok sampai sekarang ini kok semacam itu yang praktek terjadi lah, itu sudah melalui berbagai istihad sehingga itu yang kita dapatkan del witir yang semacam itu.
Nggih, kan ada Syafi'iyah dengan madhabnya Imam Syafi'i. Dan itu sesuatu yang wajar dan itu semuanya umur khilafiyah, sesuatu yang perbedaan antara para ulama nggih tergantung mana yang kita pegang. Ini kita boleh mentahan terus kita tidak bisa sekonyong-konyong memegang ini yang paling benar dan bagaimana ini semuanya kalau berdasarkan dalil nih kita terima dan matur suwun. Monggo, Yai Lutfi langsung dinyalakan audionya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, ngapunten. Badhe nanggapi sekedhik. Terus pertanyaane enten nggih. Tanggapi tok mawon. Matur nuwun Yai Bisri pun di sukani pencerahan hadis terutama yang terakhir wau. Ugi Yai Abul memang perjalanan terutama di Indonesia ya itu istiqlal untuk mencapai mufakat 7 apa itu? Ya pokoknya terawih sama witirnya Muhammadiyah sama NU niku sudah saya kira gak kurang-kurang nek golek dalil. Maka kita tidak bisa serta-merta kita menyalahkan. Tetapi poin saya begini. Akhir-akhir ini teman-teman di Muhammadiyah, saudara-saudara kita, itu statementnya menurut saya terutama Pak Haidar Nasir ya. Niku menyejukkan sekali. Beliau menyampaikan kepada kader-kadernya, itu menyampaikan kepada terutama para imam, para takmir. Kalau ngimami terawih sama witir, yang jumlahnya hanya 11 itu jangan lama-lama. Gitu. Karena kita juga butuh umat, masjid kita juga butuh makmur gitu. Jangan yang 11 rakaat ini 1,5 jam, tapi kawan-kawan saudara kita yang 23 itu hanya 20 menit. Maka kader kita, kata beliau, kader kita akhirnya pilih jamaah di tempat yang cepat. Tetapi dengan jumlah yang sama. Wah, ini sih repot itu. Iya. Betul. Akhirnya banyak masjid-masjid kita, alhamdulillah makmur, takjil-takjil laris manis, alhamdulillah. Tapi di sisi lain, itu kalau sudah dapat 8, Gitu. itu habis. Habis. Brokoli. Oke, mengalami kemajuan. Itu sekarang sing sepuh-sepuh. Nah, itu bagus sekali saya kira. Ini ada taufik antara NU dan Muhammadiyah. Memang kita sudah saudara dari lahir, dari sebelum lahir. Dari guru. Itu jadi yang 11 itu rodok cepet no didik. Terus kita harusnya ngasih feedback juga. Sing NU sing jumlah 23 iku yo cepet-cepet gitu. Jadi sama-sama nanti mulai bareng itulah intinya. Sampai rumah itu bareng. Itu tanggapan saya, Yai, tentang hal ini. Bagaimana mangke saged ditanggapi, saged mboten monggo. Itu saya menyampaikan fenomena yang ada, saya sangat senang sekali dengan statement orang Muhammadiyah seperti itu. Kalau terkait dengan hadis ini yang panjenengan baca tadi, Yai, ada satu pertanyaan mungkin nanti bisa dijelaskan, monggo. Itu bagi kita itu kalau sholat terawih itu sampai 20. Kadang sing telune gak gelem karena malamnya nanti mau bangun. Nanti witir. Wes gak usah witir saiki, engko bengi ae witire. Ada juga yang memilih 23 selesaikan, nanti witir malam ya malam kita witir lagi begitu. Itu bagaimana? Saya juga masih beberapa itu kita menemukan beberapa dalil tapi
biar lebih kaya ya. Monggo mangke sebaiknya bagaimana? Karena ini jamaah kita itu macam-macam. Kadang juga bingung iki sampai 23 apa 20 terus engko witir sendiri di malam hari karena menutup qiyamul lail. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Monggo ya Bisri. Yang itu tadi bagusnya Oh iya. Terkait masalah sholat witir niku bagian dari sholat sunnah yang boleh dibikin secara jamaah. Bukan berarti dompleng jamaah sholat sunnah, bukan artinya sendiri pun juga boleh, jamaah pun juga boleh. Di keterangan Minhajul Thalibin ini, kalau orang itu khawatir di saat tarawih kemudian sudah witir, terus kemudian nanti bangun lagi pengen sholat tahajud atau apa, itu status witirnya yang awal gimana? Status witir yang dilakukan sebelum tidur tadi. Itu kalau di sini kitabnya jelas itu tadi dianggap artinya koyok-koyok dianjurkan untuk menutup suatu sholat sunnah untuk sholat witir. Sesuai dengan keterangan memang idealnya witir itu di akhir dari rangkaian semua sholat sunat. Sholat sunat apapun 1, 2 sampai Z kemudian ditutup dengan witir. Tapi bagaimana kemudian di saat kita itu sholat tarawih sama-sama itu sing witir atau enggak? Oke. Lah, misalnya yang niku witir ya enggak masalah witir. Tapi misalnya engko berupaya bangun aneh terus nonton sholat tahajud status witir yang awalmu ya nopo. Artinya itu lek tengriki kan tetap urusan masalah sunnah. Artinya kalau Bukan sebagai bentuk dari rujukannya dari kitab Minhajul Thalibin itu witir sing setelah tarawih tadi tidak nanti setelah tidur mau sholat sunnah itu di sini keterangannya tidak dianggap. Artinya andai orang itu mungkin ada witir lagi semakin baik. Ya berarti kesel. Tapi misalnya ngoten kan, wong sekedar sunai lah, apa sudah dipaksakan untuk melakukan andel, okay? Misalnya panjenengan sampun untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan dengan warga, anjane sampun ustad atau kiai di kampung. Ki wae witir dalam imami malah mulai, terus kemudian untuk menjaga agar hubungan dengan sesama itu tetap harmonis, tetap sholat witir. Terus engkau misalnya jam 3 bangun, terus mantun sholat tahajud, juga sholat nopo mawon, andai kemudian ditutup dengan witir tapi niatnya ada, saya kira itu malah semakin bagus untuk menutup. Kalau menurut Minhajul Thalibin witir yang dilakukan sore itu tidak dianggap. Saya kira itu solusinya seperti itu. artinya tidak ini sebagai penutup ya nggih. Nggih, sebagai penutup. Tapi tetap dianggap sebagai sholat sunnah. Nggih, sholat sunnah. Tetap oleh ganjaran ngoten lho. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. monggo mungkin ada yang lainnya memberikan tanggapan atau menambahi penjelasan. Silakan. Oke, langsung ya Bu. Matur suwun. Nggih. Nderek urun nembak melih tentang apa yang disampaikan dipertanyakan oleh Ustaz Lutfi. Sebetulnya Ustaz Lutfi paling pun gak ada jawabannya piyambak. Karena ini nggih permasalahan klasik biasa piyambak niku. Yai Lutfi niku kan ngoten niku. Jangan. Nih, kalau nambah mawon itu
saya pernah membuka tentang permasalahan itu, permasalahan apa witir witir pada bulan Ramadan terus mau sholat lagi itu bagaimana? Niku khilafnya banyak sekali. Itu ada yang mengatakan witirnya itu ada satu pendapat witirnya itu digenapi dulu. Jadi ditambah satu terus kemudian nanti melakukan lagi ditambah lagi. Jadi memang masalah itu nek dilihat ditelusuri di kitab-kitab itu banyak sekali pendapat tentang yang mengubah itu. Tergantung kita milih yang mana, kembali lagi ke kita. Mungkin pas jadi imam masuk ditinggal kan katanya buatan sekecok ini. Mungkin biasanya memang sudah punya kebiasaan. Sangoni ya. Nggih, sesuaikan keadaan mawon nek menurut saya. Nggih, masalah ganjaran mosok kayak Lutfi cek boleh ganjaran terus. Oh enak. Kalau ini yang ikhlas niku, masa mbak kasih ganjaran. Ganjarannya gampang, amplop dinteni. Nggih, banget. Bener. Matur suwun. Nggih. Mungkin nanti hilaf-hilaf itu kalau ketemu ya bisa di-share di grup. Cek lego. Nggih. Ya Abu, ya Bisri itu tadi requestnya ya Lutfi supaya ada wacana tambahan menjadi ilmu untuk yang lainnya terkait ternyata ono pendapat kudu ditambah situ neh cek genep dhisik baru nanti sebelum subuh ditambahi witirnya gitu. Tapi kalau kami dari yang awam ini melihatnya wong jamaah iku seneng lek salat sunate iku pas mari traweh iku wis apik wis biasa mari sahur terus kari turune apa kari jamaah subuh terus gak sempat salong begitu. Iku dapat awam mawon. Sehingga ketika kemudian witirnya mari sholat raweh niku di ukuran di masyarakat pun sae pun niku. Nggih, sae. Terus nanti sampun cekap sedaya atau Pak Mujib yang baru gabung mau tanya iki. Tanya Lazisnu. Cekap Sampun kata saya. kata sampun nggih. Nggih. Monggo ditutup Yai. Tutup malih. Nggih. Dungani. Nah, demikian tadi kajian yang hubungannya dengan witir. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri semuanya. Sebelumnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Yai Bisri dan semua para kiai semua. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Insya Allah bersama Yai Son Haji. Dan nanti ini Yai Lutfi dan Yai Hasan juga ini antrian berikutnya untuk menyampaikan Bulughul Maram. Demikian, matur nuwun sekali lagi, mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.